عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Amma ba'du. Segala puji syukur kita hantarkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang hingga malam ini masih memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga Allah pertemukan kita pada yang penuh dengan keberkahan ini. Ahabbul bilad ilallahi masajiduha, sebaik-baik tempat, sebaik-baik tanah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi dalam satu riwayat, adalah masjidnya. Kenapa? Karena di sana ada zikrullah, karena di sana orang-orang mengingat Allah. Namun jika hari ini masjid tidak lagi dijadikan tempat untuk beribadah, jika masjid tidak lagi menjadi tempat untuk berpulang, jika masjid tidak lagi menjadi tempat yang teduh, tidak lagi menjadi tempat untuk mengingat dan melakukan kebaikan, lalu apa yang dibanggakan dari sebuah tiang yang sejatinya tidak akan memiliki makna tanpa diisi dengan ketakwaan? Apa yang bisa dibanggakan dari Darul Munawwarah, kampung yang disinari? Siapa yang menyinari ini dar? Adalah orang-orang Blang Pulo yang hadir berjamaah, yang terus ikut majelis ta'lim, yang terus ikut salat berjamaah. Maka ini masjid akan munawwar, akan tersinari dengan cahaya-cahaya iman yang ada di hati kita. Semoga Allah tegakkan jamaah di sini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk terus beribadah di masjid tercinta Darul Munawwarah. Amin. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita sanjung sajikan. Kita doakan senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau yang telah menghabiskan umurnya untuk dakwah. Dulu dakwah bersimbah darah, berkorban jiwa raga. Begitulah dakwah para nabi, para anbiya. Begitulah dakwah para sahabat. Begitulah dakwah para tabi'in. Begitulah dakwah para ulama. Dakwah bukanlah jalan yang mudah yang ditempuh oleh Rasulullah. Wa amur bil ma'ruf, perintahkan kepada yang ma'ruf, wanha 'anil munkar, dan hindari atau cegah daripada kemungkaran. Lalu apa Allah katakan setelah amar ma'ruf nahi munkar? Wasbir 'ala ma asabak, bersabarlah karena dalam amar ma'ruf nahi munkar ada keberatan. Ada keberatan yang tidak semua orang mampu mengemban amanah dakwah. Maka wasbir 'ala ma asabak, kata Allah, sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Inna dzalika min azmil umur, itu termasuk perkara yang besar. Maka kita doakan semoga para guru, para ulama yang sampai hari ini masih memberikan kita pelajaran, yang masih memberikan dakwah, dipanjangkan umurnya, disehatkan, dilancarkan dakwah dan langkahnya. Amin. Yang sama-sama kita hormati para tokoh alim ulama yang hadir di tengah-tengah kita, Walidi, Abon, Abi, Walid, Abia, Abu, Bamdandum, Gure-Gure, pimpinan-pimpinan pesantren, pimpinan-pimpinan TPA, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan-pimpinan kajian yang tak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya kita doakan semoga beliau yang sampai hari ini masih menjadi lampu penerang terus diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang sama-sama kita hormati Imam Syi, Bapak Gesi, para tokoh masyarakat, pemuda masjid, remaja masjid yang baru saja dilantik. Remaja apa? Remaja? Mandung remaja mandang. Anak yang dewasa loh. Masya Allah, tabarakallah, yang baru saja mengemban amanah. Hadza laisa tasyrif bal taklif. Ini bukan satu kehormatan menjadi remaja masjid, tapi adalah satu amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan adanya remaja masjid, masjid kembali hidup. Amin. Karena kalau kita buat orang tua masjid,
Pakan hana urun tuha masjid. Karena urun tuha menyohana gejak masjid rugo tuha. Tapi remaja masjid ini harus dilantik. Remaja masjid ini harus ada. Kenapa? Karena mereka kalau tidak berkumpul di masjid, berkumpul di tempat-tempat yang tidak diizinkan syariat. Kalau mereka tidak bersatu padu dalam agama, mereka akan bersatu padu dalam maksiat. Maka kalau ada potensi anak muda harus kita garap, anak muda harus kita perhatikan, anak muda harus kita bimbing. Anak muda begitu dia mau bergerak harus kita dukung, harus kita sokong, harus kita doakan. Pelantikan remaja masjid, muda beriman siap menjadi perubahan. Dia muda beriman. Ada sebuah kisah diceritakan dalam Al-Quran tanpa menyebutkan tempat, tanpa menyebutkan tokoh, tanpa menyebutkan dari negara mana, di tempat apa. Agar apa Allah sembunyikan itu? Agar semua pemuda-pemuda yang ada di akhir zaman bisa mengikuti pemuda yang diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Mereka dipuji bukan hartanya, tapi karena imannya. Mereka dipuji bukan karena kekayaannya, tapi karena keteguhannya. Mereka dipuji bukan karena ketampanannya, tapi karena prinsipnya. Begitulah anak muda yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran. Disebutkan dalam Quran surah Al-Kahfi, mereka adalah Ashabul Kahfi, para anak-anak muda yang meninggalkan kemewahan, yang meninggalkan kenikmatan di kampung halamannya, masuk ke dalam gua untuk mempertahankan yang namanya keimanan. Karena saat itu ada seorang raja yang zalim, dia bernama Dakianus. Dalam bahasa Kaisar Romawi disebut Decius. Dia adalah raja yang zalim. Siapapun yang tidak mengakui dia sebagai Tuhan, maka akan dipunahkan, maka akan dibunuh, maka akan dipenggal lehernya. Pilihannya ada dua, beriman atau mati. Maka anak-anak muda ini, hai, ini lagi ada pegawai geronya, sahabat Habibi, sahabat Habibi, Masya Allah. Nyo mandum dari belang pulau kan? Bubuk gunung ya kalon lun. Kalon kon dengar. Nyo kalih ne kalon. Nyo tak pedih-pedih draw mandang mek nak berkhabar. Kade. Tiga ke tepau. Ka. Nyo lih daripada draw kajik datuk ju. Masya Allah, tabarakallah. Aduh baliknya nasi. Masya Allah. Penuh ho? Biasa lagi hana lagi yo go pegah le Pak Kecil, Pak Kecil. Nyo baru 3 nyo lagi yo. Nyo ke dah pegak tiket punya dari puduk nora. Masya Allah, tabarakallah. Ada pemuda yang dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran, disebutkan Ashabul Kahfi namanya, tidak disebutkan nama agar kita semua bisa meniru karakternya. Mereka diuji karena imannya. Fa'u ilal kahfi, ketika mereka hendak dibunuh, ketika mereka hendak ditawarkan keimanannya atau direnggut nyawanya, mana yang harus diambil? Kau pertahankan keimananmu, aku renggut nyawamu, atau beriman kepada aku selamatkan tubuhmu. Apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Dia berjalan menuju kahfi. Dia masuk ke dalam gua. Maka penting bagi kita anak muda untuk sedikit menarik diri, bersembunyi di dalam gua, datang ke masjid, menarik diri dari tongkrongan, tidak terlalu larut dalam pergaulan, tidak terlalu larut dalam pertemanan. Karena kebanyakan orang itu rusak karena pergaulan. Terlebih di akhir zaman, kata Nabi, akan ada kelompok manusia di akhir zaman yang disebut sakarun.
ketika para sahabat bertanya siapa itu Qarun, basyarun yakununa fi akhiriz zaman, para orang-orang pemuda-pemuda yang ada di akhir zaman, yakunu tahiyyatuhum idza talaqau at-tala'un, saling menyapa dengan saling melaknat, saling menyapa dengan saling menyebut nama-nama hewan, saling menyapa dengan panggilan-panggilan yang bahkan bagi ia sendiri pun tidak mengenakkan, tapi karena terlalu larut dalam kesalahan sehingga dia tidak lagi merasa itu salah. Karena terlalu larut dalam maksiat sehingga tidak lagi ia merasa bahwa itu adalah maksiat. Begitulah gambaran pemuda di akhir zaman. Namun Ashabul Kahfi, dia menarik diri hingga Allah katakan, Allah puji mereka, innahum fityatun, mereka adalah pemuda. Apa sifatnya? Amanu birabbihim, pemuda yang beriman, muda beriman, pemuda yang beriman kepada Allah. Langkah pertamanya adalah iman. Langkah pertama untuk keselamatan di akhir zaman adalah iman. Karena iman di akhir zaman bukan lagi naik turun tapi keluar masuk. Dalam satu riwayat dikatakan, yusbihur rajul mu'minan wa yumsi kafir. Paginya dia beriman, sorenya dia kafir. Begitulah iman di akhir zaman, bukan lagi naik turun tapi keluar masuk. Paginya kita dapati dia berada dalam saf salat subuh berjamaah, tapi begitu malam tiba dia ada di tempat maksiat berjamaah. Banyak anak-anak muda yang paginya Masya Allah, begitu malamnya na'udzubillah. Kenapa? Karena teman yang ada di masjid tidak dia ajak berteman di luar masjid. Maka penting teman-teman yang ada di masjid tetap kita rangkul, tetap kita bergaul, tetap kita bersama. Bahkan di kegiatan-kegiatan di luar masjid, ad-dunya sa'ah-sa'ah, sesaat-sesaat, sebentar-sebentar, tidak melulu sibuk dengan ibadah. Kadang-kadang dia di masjid untuk ibadah, kadang-kadang di luar masjid untuk perkara-perkara yang mubah. Karena kalau di luar masjid dia tidak mendapatkan pertemanan yang nyaman, maka dia akan bertahan dengan pertemanan-pertemanan yang penuh dengan kerusakan, sehingga dia tidak lagi datang ke masjid. Kenapa? Karena kenyamanan dalam pertemanan ditemukan di luar masjid. Anak muda ini dipuji oleh Allah, alladzina amanu fityatun amanu birabbihim. Setelah dia beriman, apa yang Allah balas? Wazidnahum huda, dan kami tambahkan petunjuk. Maka penting bagi kita anak muda merujuk kepada ulama, merujuk kepada guru untuk memperkuat iman, sehingga kalau kita datang kepada Allah dengan iman, Allah berikan kita kelebihan petunjuk dari Allah, sehingga kita tidak pernah kehilangan arah. Banyak di antara kita sibuk mencari bagaimana menata hidup yang baik di akhir zaman, tapi semakin kita tata, semakin kita dapat pekerjaan, semakin kita sibuk dengan pekerjaan, semakin berantakan hidup kita. Apa sebabnya? Al-Kahfi mengatakan, wattaba'a hawahu kana amruhu furuta. Dia mengikuti hawa nafsunya sehingga perkaranya, kehidupannya, kesehariannya berantakan. Begitu kita mengikuti ego nafsu kita, begitu kita mengikuti apa mau kita, bukan apa mau Allah, maka akan hilang ketertiban dalam hidup, hilang kerapian dalam hidup, hingga yang dirasakan dia sibuk tapi hampa. Ada yang dikerjakan, tapi begitu dia melihat kembali entah apa yang dia lakukan dari pagi sampai petang, seakan-akan perbuatan yang dia lakukan itu kosong dari makna. Maka jika ingin selamat di akhir zaman, kuncinya adalah iman kepada Allah. Begitu kita beriman, Allah yang membimbing kita. Wazidnahum huda warabatna ala qulubihim, dan kami ikat hati mereka anak-anak muda. Karena hati kita ini anak-anak muda di akhir zaman begitu mudah terombang-ambing, begitu mudah terpengaruh. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, perhatikan siapa pertemanan kita anak muda. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum, dan sabarlah engkau dengan orang-orang yang tiap pagi petangnya bil ghadati wal 'ashyi yuridun wajhah. Pagi petangnya dia mengingat Allah, paginya dia ke kajian, malamnya tetap ke kajian.
paginya berbuat taat, malamnya juga berbuat taat. Bersabarlah untuk berteman dengan orang-orang yang seperti itu. Karena terkadang kakak-kakak, adik-adik sekalian, berteman dengan orang baik itu ada ujiannya. Kalau berteman dengan orang yang sering lalai, itu kadang tidak terasa, 24 jam hilang begitu saja. Tidak terasa. Kenapa? Tidak ada keberatan, tidak ada godaan setan, tidak ada yang harus digoda karena kita sudah tergoda. Tidak ada yang harus dijerumuskan karena kita sudah terjerumus. Tapi begitu berteman dengan orang taat, han patih cijak masjid bek trek teju mentang cukup trek menyum. Betul? Oh, berarti rajin jak masjid. Karena sangat berat, perkara taat itu berat. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Surga itu dihiasi, dipagari dengan perkara-perkara yang dibenci oleh nafsu. Perkara-perkara yang berat bagi nafsu. Salat itu berat, ibadah itu berat. Wa innaha lakabiratun. Salat itu berat kata Allah. Semua ibadah-ibadah yang mendekatkan kita kepada surga maka berat. Apa yang dibutuhkan? Minta doa kepada Allah. Maka Ashabul Kahfi ketika dia datang masuk ke dalam gua, fa'u ilal kahfi, apa yang mereka minta? Rabbana atina min ladunka rahmah. Ya Allah, kami makhluk akhir zaman tidak punya apa-apa sebagai petunjuk kecuali rahmah. Ya Allah, berikan kami kasih sayang-Mu ya Allah. Karena dengan kasih sayang Allah lah kita terpetunjuk. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, perbaikilah hidup kami. Kami serahkan semuanya kepadamu. Berikan kami rahmat, berikan kami petunjuk. Begitulah manusia, begitulah umat, begitulah pemuda di akhir zaman. Sekuat apapun, fitnah akhir zaman itu benar-benar menantang. Fitnah akhir zaman itu benar-benar menggoda. Maka anak muda tidak akan pernah selamat kecuali dia datang ke masjid, kecuali dia datang ke kajian. Apa yang diharapkan dari anak muda yang malamnya dihabiskan di warung kopi? Apa yang diharapkan? Perubahan seperti apa? Siap menjadi perubahan. Mudah beriman karena tanpa iman ada perubahan, tapi perubahan menuju kepada keburukan, perubahan menuju kepada kemungkaran. Kenapa sulit bangkit? Kenapa sulit maju? Kenapa sulit bersatu? Kenapa sulit berjaya? Karena anak mudanya tidak terdidik dalam masjid. Karena anak mudanya sibuk di warung kopi. Juk nanggro ba anak muda nasihat ba orang tua. Anak muda inilah tonggak perubahan. Kalau baik pemuda satu bangsa, maka baik bangsa itu. Tapi begitu rusak pemuda satu bangsa, maka apa yang diharapkan oleh pemuda yang tidak mengerti menjaga waktu? Apa yang diharapkan dari pemuda yang tidak mengerti menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya? Maka kita harapkan pemuda-pemuda kota Luk Sumawai secara umum, wabil khusus warga masyarakat Blangpulo dan sekitarnya adalah pemuda-pemuda yang diisi hatinya dengan iman. Amin amin ya rabbal. Katib putri trip dah. Ada ni jak kena jak galan dong ke? Yo kaduh ni. Jak dengar dakwah? Masya-Allah. Bit ni dengar dakwah? Masya-Allah tabarakallah. Sahabat Habibi. Nyo kalau dah pegah ke anak muda kurun duha kalau kanya. Man lun karena lu anak muda hanjik lungkeun kurun duha. Mana hala walidun waladahu afdali min nahlin min adabin hasanin. Tidak ada hal terbaik yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya kecuali didikan-didikan yang baik, kecuali contoh-contoh yang baik. Maka Allah katakan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 58, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi'idzni rabbih. Tanah yang subur itu akan mengeluarkan tumbuhan yang elok. Tanah yang subur itu akan mengeluarkan tumbuhan yang bagus. Maka sejatinya anak-anak itu adalah tumbuhan yang tumbuh setara dengan jenis tanah yang kita miliki. Yang tumbuh tergantung dengan jenis tanah bapak ibu didik.
Bagaimana kita mendidik anak, begitulah anak akan dibesarkan. Dia tidak tumbuh dengan mendengarkan perintah, dia tumbuh dengan melihat orang tua. Dia tidak tumbuh dengan mendengarkan apa yang kita suruh, dia tumbuh dengan apa yang dia lihat dari kita. Begitulah anak-anak, dia tidak mendengar tapi melihat. Jik nak buat jarah tak bu? Masya Allah. Nya bacut tak yang buat jarah ke? Nya runtuha. Bojik cik bermandu je. Nya nak kalalun ber. Ya, perhatikan. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Dadah. Nya kon dakwah nya pegah abang orang kampung malam yo. Sebab kan? Kiban? Ya, ke lansia nak semangat. Masya Allah. Ramai lansia. Nya kaji wow bu yo. Jadi lun selama ikut aksi, nan kalau aksi kan? Kamu tamah luah kampung. Barakwan ni melabuh nyo belam 60 ke kampung lun. Masya Allah. Ni buat jarah tak ada? Ya, lun galak tahu yu lagi orang. Buat getir. Angkat tangan. Sedang angkat tangan. Angkat tangan. Pegang dagu. Jik bahasa Indonesia tu. Yang lun Jumat apa? Dagunya apa? Nyodoh. Begitulah anak-anak, dia tidak mendengarkan kau katakan dagu, dia tidak melihatmu. Yang dia lihat dahi, maka dia pegang dahi. Anak umit tayu temayang ya dengar apa tayu hana ikalan tayu nada temayang bahana. Betul? Wa'mur ahlaka bis shalah. Perintahkan anakmu, perintahkan keluargamu untuk salat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam memerintahkan itu. Hek butnya. Nah hek mayu anu. Hek anak lah lu tayu hana ada bubut. Tahu hek. Tama-tama hek babutnya. Nahnu narzuquka, kata Allah, kami yang memberikan rezeki kepadamu. Sejatinya yang Allah minta dari kita hanyalah ibadah. Ama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan kami tidak nyana tamah ipu mengatrip belum berapa. Ama khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak meminta, kami hanya menyuruh, kami hanya menciptakan manusia untuk beribadah, manusia dan jin untuk beribadah. Liya'budun ay liya'rifun, untuk mengenalku. Siapapun yang tidak mengenal Allah, maka dia tidak pernah benar-benar bisa beribadah kepada Allah. Guru kami, ayahanda daripada Gurailun Tuan Habib Abu Bakar Al-Adani bin Ali Al-Masyhur, ayah beliau Al-Habib Ali bin Abu Bakar Al-Masyhur mengatakan, orang yang berbicara di hadapan manusia itu dua saja jenisnya kalau tanpa persiapan. Yang pertama, al-alimur rabbani. Dia adalah orang-orang yang mulham, orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah, yang diberikan pengetahuan-pengetahuan sehingga masuk ke dalam hatinya, keluar dari hati, masuk ke dalam hati hadirin-hadirin sekalian. Adapun yang kedua adalah mustakhif uqulin nas, orang-orang yang meremehkan pendengarnya. Maka saya bukan termasuk orang pertama dan tidak ingin masuk ke dalam golongan yang kedua. Sejatinya datangnya saya ke sini hanya ingin menyapa, melihat adik-adik sekalian. Kalau bapak ibu sekalian datang jak kalian Habibi, maka sesungguhnya Habibilah yang sebenarnya ingin datang melihat bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang selama ini mendoakan, selama ini melangitkan harapan. Karena keterbatasan ilmu, karena kekurangan ilmu, nyambek nu patih lun wati begah legop ustaz kan ya. Lun tengku kan ustaz. Punya anak mit kan tengku kan ustaz Habibi heuy. Dige tengku hana.
Cuman hana mangak tagai. Menala motor puno Habibi Habibi. No kajaknya. Tapi hana apa nyang kata ngap ke? Sahabat Habibi. Insyaallah. Luar biasa. Karena doa orangnya, karena doa bapak-bapak ibu-ibu sekalian, teruslah lentuan keno bak tempat pelantikan remaja Masjid Al-Munawwarah yang sudah sama-sama kita saksikan. Maka hanya sekian yang dapat ulun tuan sampaikan, lebih dan kurang ulun tuan lagi maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Long kakuk le tempat ku ceramah baru ini tengku turak-turak. Memang kan tengku lagi ada begah bono anak urun-urun ke? Nah, nya bener maklumi anak urun-urun kahek dak gedang itu. Insyaallah lain kali kita bertemu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Allah, ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sukhtika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma istajib du'aana washfi mardana warham amwatana. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha 'ilmina ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا ومعلمنا ومتعلمنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.